Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pengajian kita tadi bahwa adil itu kata Nabi adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau ibu tadi saya katakan, kalau ibu kedatangan tamu dengan suami ibu suaminya bawa beberapa orang kawan kantornya ke rumah, mau makan siang di rumah, kemudian ibu masak, nasinya diletakkan di tempat nasi dari bambu, murah saja, tempatnya harganya pun cuma 10.000 rupiah aja, nggak sampai $1, dari bambu tempat nasi bakul. Kemudian nasinya diletakkan di bakul, kawan-kawan suami ada 5 orang makan dengan lahap aja kan. Selesai makan senang aja gitu. Kenapa? Karena ibu telah berlaku adil, karena memang bakul itu tempat nasi. Tapi kalau ibu pergi ke toko kemudian beli pispot, kemudian meletakkan nasi ke tempat nasinya itu pispot, walaupun pispot baru nggak ada yang berani makan itu. Tahu ibu pispot tuh? Orang lihat gitu, tamu-tamu suami ibu 5 ngeliatin aja. Ayo silakan dimakan. Mana mau berani ngambil nasi dari pispot. Terus suami ibu bilang, ini pispot baru dibeli dari apotik, nggak ada yang mau makan. Kenapa? Karena kita telah berlaku zalim. Artinya kita nggak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Karena pispot bukan tempat nasi. Oleh karena itu pasti orang akan geli untuk memakannya, itu nggak selera orang. Nah. Atau ada orang pakai pakaian pergi kerja bergaya, dia pakai topi, topinya celana dalam gitu. Celana dalam dipakai topi gitu. Pasti orang akan merasa apa kamu? Ini bukan topi. Ya kan, nggak pada tempatnya. Kalau kita meletakkan suatu tidak pada tempatnya, ya kita nggak berlaku adil. Jadi adil itu pertama adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua, adil itu memenuhi aturan yang disepakati. Nah, ini kan tadi saya ulang sedikit tadi bahwa Bapak Ibu sebagian belum datang, bahwa kalau seorang pemimpin itu sudah mentaati aturan negaranya, undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, kalau dulu zaman Pak Harto ada GBHN ya, garis besar haluan negara, terus dia sudah amalkan itu, laksanakan sepenuhnya, walaupun seluruh rakyatnya nggak senang sama dia berlaku adil itu. Tapi kalau dia melanggar undang-undang, rakyatnya senang semua, tetap aja dia tidak berlaku adil. Jadi adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya dan mematuhi aturan yang ada. Yang ketiga, tadi kita bahas sebelum maghrib bahwa adil itu tidak mesti sama rata sama rasa. Saya ulangi lagi ini karena sama rata sama rasa itu tidak adil justru. Itu adil komunis ya, adil ateis, orang-orang komunis. Sama rata sama rasa itu. Bayangkan istri satu, istri kedua, ada 2 istri. Istri pertama anaknya 5, istri kedua belum punya anak. Terus dikasih uang belanja sebulan 5 juta seorang. Istri pertama 5 juta, istri kedua 5 juta. Sama dong? Ya sama, tapi tidak adil. Masa istri pertama anaknya 5 dapat 5 juta. Istri kedua belum punya anak dapat 5 juta juga. Sama, tapi tidak adil toh. Tidak adil. Jadi adil itu tidak mesti sama rata sama rasa. Saya umpamakan tadi sebelum maghrib saya katakan ini kita buat kopi. Kalau adil itu serasi dan seimbang. Jadi ini ini air diisi kopi 2 sendok, dikasih gula 2 sendok setengah, diaduk jadi kopi lezat. Kenapa? Sebab adil, serasi dan seimbang. Kalau sama rata sama rasa nggak enak. Ambil air segelas, ambil kopi segelas, ambil gula segelas, diaduk. Kelolotan lah kalau diminum. Kenapa? Tidak adil ya, karena sama rata sama rasa itu tidak adil. Komunis mengatakan sama rata sama rasa itu adil. Sehingga seorang jenderal dengan seorang kopral gajinya sama.
Itu ya jenderal kan karena fungsinya sebagai jenderal. Kopral fungsinya sebagai kopral, tapi gajinya sebulan sama. Sehingga kopral yang jadi supir dengan jenderal yang disupiri waktu makan di restoran bayar sendiri-sendiri. Karena gajinya sama. Apakah ini adil? Tentu tidak. Karena adil itu tidak mesti sama, tidak mesti rata. Nah, kita diperintahkan Nabi tadi, kita bahas bahwa misalnya gaji. Menurut orang kapitalis, adil itu asal sesuai dengan undang-undang aja, aturan sudah. Adil, perasaan nggak main situ. Nah, itu beda dengan komunis. Kalau komunis harus sama rata sama rasa. Perasaan juga nggak main situ. Masa jenderal sama kopral gajinya sama? Sama-sama kerja kok. Nah, cuman fungsinya aja yang beda. Jenderal ya kerjanya enak, tinggal telepon-telepon merintah-merintah. Kopral setengah mati, gajinya sama-sama kerja. Perasaan tidak main. Kapitalis pun nggak main perasaan. Buruh semua digajinya, udah dari gaji semua buruh. Untungnya 1 triliun, kantongi semua bawa pulang. Buruh nggak dikasih apa-apa. Kalau Islam tidak boleh. Islam itu perasaan harus main. Jangan biarkan buruhmu atau pekerjamu tidak memakan hasil karya tangannya. Indah sekali hadis itu. Jadi pembantu rumah tangga kita suruh masak. Sebulan sekali kita gaji 2 juta misalnya. Dia masak makanan semua. Dia bikinkan kita beef stick. Kemudian kita makan beef sticknya itu dia liatin gitu. Kan udah saya bayar gajinya. Apa saya harus ngasih dia? Enggak. Nah itu kalau kapitalis. Kalau Islam tidak bisa. Adakah pantas orang yang membuatkan makanan untuk kita itu cuma ngeliatin gitu, sementara kita makan dengan lezat. Sisanya dibuang kasih makan anjing. Kapitalis oke aja, no problem. That is my right. You don't have to. You cannot say anything about that. That is my right. I have paid you. I have fed you. Everything is okay. Oh, kalau Islam tidak bisa begitu. Nah, jadi jangan biarkan pekerjamu atau buruhmu tidak memakan hasil karya tangannya. Karyawan harus punya bonus. Kalau udah digaji semua, untung tahun ini besar, karyawan kasih berapa persen dari keuntungan itu. Kalau Quran mengisyaratkan 10%. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa berbuat satu kebaikan, Allah bayar 10 kali lipat. Jadi kalau 1/10 kita berbuat baik, kali 10 sudah 100%. Yang kita makan 90%. Yang kita bagikan 10%. 10% itu sudah jadi 100%. Jadi kalau ditimbang masih menang baiknya daripada yang dia makan. Begitu hebatnya Islam memberikan gambaran-gambaran. Minimal 2,5%. 2,5% itu zakat. Wajib tidak boleh kurang. Kalau ada orang Islam hanya bayar zakat aja setiap tahun, nggak pernah sedekah, dia sah dia seorang beriman, sah dia seorang mukmin. Tapi ada gelar tambahan, mukmin bakhil, orang beriman tapi pelit. Jadi ada orang gajinya keluarin 2,5%, habis itu udah dia nggak sedekah, dia nggak infak, pokoknya saya udah bayar zakat sudah, yang wajib sudah saya laksanakan. Mukmin tapi bakhil, mukmin tapi pelit. Seolah-olah dia mau menunjukkan sama orang begini. Makan itu kan yang penting makan nasi sudah. Kan nggak mati kan kalau udah makan nasi. Nah, gitu. Cuman dia nggak mikir, itulah perasaan itu perlu. Apa mau kita makan nasi saja gitu? Nggak pakai lauk pauk mau. Jadi kenapa orang dibikin hanya makan nasi saja? Nggak pakai lauk pauk, hanya dikasih 2,5% zakat saja. Lauk pauknya mana? Yang wajib saja. Nah, sementara dia kalau masak, istrinya masak, dikasih nasi aja dia marah kan. Loh kok makan cuma nasi aja bu? Nah, yang wajib kan cuma nasi pak. Lauk pauk kan nggak wajib, saya nggak sediakan. Marah dia sama istrinya. Loh kenapa kita ketika bayar zakat, kita hanya zakat saja nggak pakai infak sodakoh? Kan sama dengan seperti itu tindakannya. Yang penting kan yang wajib saja, ya sudah. Makan nasi saja nggak usah pakai lauk pauk. Zakat saja nggak usah pakai infak sodakoh. Ini nggak ada perasaan. Allah SWT itu minta kita supaya pakai perasaan. Karena Islam itu justru perasaan itulah yang besar. Walaupun kalau yang wajib saja dilaksanakan sudah sah, tapi Islam tidak menginginkan sekedar sah. Seorang laki-laki sholat itu wajib menutup aurat. Betul. Itu kan syarat sholat, syaratnya.
Nggak sah sholatnya kalau syaratnya nggak cukup. Syaratnya salah satu tutup aurat. Nah dia tutup aurat. Aurat laki-laki itu dengkulnya ditutup sampai lutut, lututnya sampai puser. Jadi pusernya ditutup, dengkulnya ditutup, sudah sah, dia udah tutup aurat. Bayangkan kalau sholat Jumat laki-laki cuman pakai celana jojon. Satu masjid pakai celana jojon semua kan, nggak pakai baju kan. Orang nanya, mau ngapain? Sholat Jumat. Lo kok nggak pakai baju? Yang wajib kan cuma tutup aurat, lutut sampai puser. Terus khotib Jumatnya juga pakai celana jojon, nampak bulu keteknya gitu. Alhamdulillah gitu. Enak enggak gitu. Oleh karena itu Islam tidak bisa sekedar syarat rukun. Tidak cukup itu. Sah sih sah, tapi nggak cukup itu. Harus ada perasaan. Perasaan itulah yang disebut dalam ilmu Islam itu ilmu tasawuf, ilmu moral, morality, ilmu akhlak. Pikirkanlah kira-kira ini memang sah gitu. Oke, pantas enggak? Pantas enggak? Dalam Islam tidak semua yang sah atau tidak semua yang boleh harus dibuat. Kalau kita membuat semua yang boleh, kata Nabi, kita zalim. Cukuplah sebuah kezaliman jika kau mengatakan apa yang mau kau katakan semuanya. Kamu zalim, kata Nabi. Karena ada sesuatu yang boleh dikatakan tapi tidak pantas dikatakan, jangan katakan. Ada sesuatu yang boleh dilakukan tapi tak pantas dilakukan, jangan lakukan. Nah, pantas atau tidak kan pakai perasaan, bukan pakai hukum. Kalau pakai hukum positif, orang kapitalis itu, hukum gak dilanggar kok, ya sudah. Lari pagi dia pakai celana dalam aja kan, gak ditangkap polisi kan. Kan belum nggak telanjang, hukumnya kan jangan telanjang. Dia pakai celana dalam aja lari keliling kota. Hukum positif dia tidak langgar, tapi perasaannya kemana sih? Jadi kita harus pakai perasaan. Saya mau beri beberapa contoh perasaan itu ya. Tadi sholat Jumat pakai celana jojon aja kan. Jadi sesuatu yang boleh tidak mesti dibuat, tidak harus dibuat, tidak mesti dibuat. Walaupun boleh, pikirkan juga lah dengan perasaan kita. Layak enggak dibuat, pantas enggak dibuat. Contoh, air got boleh diminum? Boleh air got. Air sawah, udahlah kalau air got mungkin kotor pandangan kita, got itu sekarang udah hitam ya. Got zaman saya masih tahun 70-an bersih air got. Oke lah, air sawah lah, air sawah. Air sawah boleh diminum enggak? Boleh. Boleh kan? Bukan berarti boleh terus mertua kita datang dari Jakarta, kita sendokkan air sawah. Nih silakan minum bu, gitu. Ibunya heran, kok ada jentik-jentiknya. Rupanya air sawah di sana. Kan boleh menurut hukum kan boleh. Boleh nggak? Air sawah boleh diminum nggak? Boleh. Terus kalau mertua datang, pantas nggak dikasih air sawah? Nah, jadi ukurannya bukan boleh atau tidak. Ukurannya dalam Islam pantas atau tidak. Itu kalau orang bilang tasawuf, ilmu morality atau tazkiyatun nafs. Jadi pakai jiwa, pakai jiwa. Wa nafsim wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan kesempurnaan kejadian jiwa, sungguh pada manusia itu kami beri dua jalan, jalan takwa dan jalan dosa. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya mengikuti jalan takwa. Rugilah orang yang mengotori jiwanya mengikuti jalan dosa. Jadi jiwa itu penting. Jiwa itu penting. Apalagi contoh yang boleh itu. Menurut hukum positif, mengurung burung boleh. Bapak-bapak tangkap tuh burung perkutut, dikurung sampai mati 10 tahun, 20 tahun. Boleh menurut hukum, boleh asal dia dikasih makan, dikasih minum. Ibu nggak berdosa, bapak nggak berdosa. Tapi itu hukum. Hukum agamanya iya memang begitu, hukum positifnya iya. Tapi perasaan, pantaskah burung yang biasanya kodratnya itu terbang dikurung seumur hidup nggak boleh terbang? Ibu-ibu mau nggak dikurung gitu, nggak boleh keluar gitu? Mau nggak? Mau nggak bu?
Bapak-bapak mau nggak? Kenapa kita kurung burung, kita nggak mau dikurung? Kasihan burung itu. Sampai penyair dulu pernah buat lagu tentang burung itu. Elia Kadam yang nyanyi. Hidupku ini, oh sebagai burung, hai, mata terlepas, badan terkurung. Di sangkar emas, tapi aku tak bebas, hai. Ingin aku terbang di alam dunia. Refrennya itu yang indah. Betapa bahagia, kinilah aku dapat merasakan nikmat alam semesta. Coba, apa kita nggak rasakan gitu? Betapa bahagianya burung itu waktu, betapa bahagia dia terbang gitu ya. Memang nggak berdosa, burung. Kita manusia khalifah di atas dunia. Burung itu menurut kita yang ngatur. Kita tangkap dia, kita kurung, kita kasih makan, kita kasih minum, kita tidak berdosa. Boleh hukumnya. Tapi pikirin dong, pantas nggak burung yang kodratnya terbang seumur hidup, kita kurung sampai mati nggak pernah terbang lagi. Dan yang paling sial tahu, kodratnya kawin, dia nggak boleh kawin, dia cuma ngeliatin aja pasangannya dari luar. Sampai mati, coba. Pantas nggak? Makanya kalau bicara hukum, repot. Bicara fikih, hukum fikih, terus nggak pakai perasaan, hancur nih agama. Pakai perasaan saja, nggak pakai hukum fikih pun, hancur juga nih agama. Seorang bapak pulang ke rumahnya, ada anak gadisnya lagi duduk di ruang tamu. Anak gadisnya itu cuma pakai rok aja, nggak pakai baju dalam, nampak buah dadanya. Boleh nggak? Boleh, orang anaknya kok, anaknya kan bapaknya mahramnya. Seorang wanita itu yang nutup aurat itu yang wajib ditutup di depan laki-laki yang mahram itu cuma pusar sampai lutut. Kalau dia pakai rok, nggak pakai baju pun dia nampak buah dadanya di depan bapaknya, tidak berdosa. Itu hukum fikih kan. Cuman pantes nggak gitu. Bapaknya lagi duduk nonton TV, anak gadisnya duduk juga nggak pakai baju gitu. Nonton pak, gitu. Nggak nonton TV bapaknya. Bapak yang mulia, ibu yang mulia, saya cuman mau beritahu bahwa kita harus berlaku adil terhadap diri kita, diri orang lain, diri keluarga kita, diri agama kita. Kita harus adil sama Allah. Memang sholat itu tutup aurat, lutut sampai pusat sudah sah menurut hukum Allah. Tapi pantaskah kita menyebut dengan ucapan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, kita hadapi dengan gak pakai baju. Sementara jumpa ketua RT aja kita pakai baju yang terbaik. Kira-kira bisa dirasakan keadilan itu. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau menghadap ketua RT aja kita pakai baju yang terbaik, bagaimana menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Imam Hanafi membolehkan laki-laki sholat pakai celana dalam saja. Sah. Karena aurat laki-laki menurut Imam Hanafi yang setumpuk itu aja lah, cukup pakai celana dalam sudah sah sholat. Itu keputusan Imam Hanafi dalam madhab Hanafi. Laki-laki pakai celana dalam aja udah sah sholat, sudah menutup aurat. Tapi subhanallah, seumur hidup Imam Hanafi nggak pernah sholat kalau nggak pakai baju jubah lengkap dengan serbannya. Seumur hidup Imam Hanafi itu kalau sholat pasti pakai baju, pakai jubah lengkap, pakai serban, pakai minyak wangi, bersiwak, sebersih-bersih dan sebaik-baik pakaian. Jadi bukan sekadar hukum positifnya diukur, tapi juga perasa. Indonesia itu ada banyak provinsi. Seluruh provinsi harus diperlakukan secara adil, katanya kan gitu. Ya adilnya bukan adil komunis, sama rata sama rasa. Enggak layak lah kalau NTT, negeri yang miskin, yang cuma ada rumput,
nggak ada punya pemasukan apa-apa, nggak nyumbang apa-apa untuk negeri ini, untuk negeri Indonesia, disamakan APBD-nya bantuan dari pusat ke provinsi dengan Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Timur yang nyumbang triliunan untuk negara Indonesia itu, disamakan. Sama memang, NTT dikasih 100 miliar setahun, Riau dikasih 100 miliar, terus Kalimantan Timur 100 miliar, sama. Pantas nggak? Adil nggak? Nggak adil. Kudus itu nyumbang 50 triliun setiap tahun untuk negeri kita, Indonesia. Kudus, Kabupaten Kudus yang kecil itu. Sebab apa? Rokok. Cukai rokok kan gitu. Tiba-tiba Kudus dikasih setiap tahun dari pemerintah pusat cuman 50 miliar. Bangun jalan aja nggak bisa Kudus. Masang listrik untuk jalan rayanya pun nggak ada APBD, nggak ada uangnya. Kan nggak layak itu. Seperti dijajah kan Kudus itu jadinya. Riau juga gitu, seperti dijajah oleh pemerintah Republik Indonesia. Kalimantan Timur, saya baru pulang di Kalimantan Timur sebelum Ramadan ini. Itu rata-rata saya naik mobil dari Samarinda ke Sangatta, Sangatta ke Muara, apalah namanya, Muara ini, Muara itu 6 jam, 7 jam, 8 jam jalan tanah. Tahun 2014 jalan tanah. Provinsi terkaya se-Indonesia. Jalan tanah. Sementara Pantura dari Jakarta ke Surabaya itu 4 jalur pergi, 4 jalur pulang. Cuman nyumbang perempuan Pantura itu aja. Gadis-gadis Pantura itu. Rasanya kan sakit juga gitu kita. Keadilan itu kan pakai perasaan dong. Kami dari Sumatera itu, dari Lampung sampai Aceh 1 jalur pergi, 1 jalur pulang. Jalan yang dibangun oleh pemerintah Belanda dulu. Cuman diaspal dikit, badan jalannya itu 1 pergi, 1 pulang. Kalau mogok 1 truk itu bisa 200, 300. Iya, truk ke belakang 10 km bisa macet ke sana. Bandingkan dengan Jawa, pergi 4 jalur, pulang 4 jalur, subhanallah. Saya mau pemerintah terpilih ini, tak peduli saya siapapun, harusnya berpikirlah kita, jangan sekedar hukum positif. Pikirin dong, layak nggak? Layak nggak? Coba. Saya ini anak Riau, ibu saya, bapak saya orang Medan. Aduh, jalan tol aja dari Dumai ke Riau, itu kalau jalan yang harusnya ditempuh 2 jam, sekarang ditempuh 7 sampai 6 jam. Mau bikin jalan tol aja udah 10 tahun, nggak bisa-bisa. Iya, dibilang ini wilayah hutan, Zulkifli Hasan nggak mau teken. Saya sebut aja namanya, Zulkifli Hasan nggak mau teken. Dirjennya udah teken, semua dirjennya sudah tanda tangan, sudah parap. Menterinya nggak mau, entah apa maksudnya. Dibilangnya ini wilayah hutan, kita bawa naik helikopter dari Dumai ke Pekanbaru naik helikopter, nggak ada hutan, kebun sawit semua, kebun. Itu Pak, lihat Pak, nggak ada hutan Pak, kebun sawit, matanya pun nggak buta kok. Dia lihat kebun sawit semua, tapi dia nggak mau teken, dibilang tetap hutan aja. Oleh karena itulah Bapak yang mulia, kita ini orang Islam. Keadilan yang diperintahkan Allah itu adalah keadilan yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Masa negeri kaya yang nyumbang banyak dikasih sedikit, negeri yang nyumbang sedikit dikasih banyak. Sumatera Barat itu dapat bantuan dari pusat itu bisa 4 triliun, Aceh 4 triliun, Riau 800 miliar, 1 triliun, 1,2 triliun untuk jalan raya. Sehingga jalannya hancur-hancuran gitu. Sedih juga gitu. Bapak-bapak yang mulia, Borobudur dapat bantuan uang negara ratusan miliar. Sementara Istiqlal 3 miliar. 90% Indonesia orang Islam. Duit pajaknya dari orang Islam yang 90% itu. Masjidnya orang Islam dikasih bantuan 3 miliar setahun. Borobudur ratusan miliar. Ini kan tidak berkeadilan. Jadi bapak-bapak yang mulia, mari kita pikirkan keadilan ini. Kadang-kadang kita sama istri pun nggak adil. Sama istri kita nggak adil. Minimal kita itu harus ideal dalam Islam, minimal idealnya seorang suami itu berjaga di depan istrinya itu 6 jam. Sehari. Kita laki-laki ini
harus bersama istri itu jaga, berjaga maksudnya nggak tidur, itu bersama istri itu 6 jam dari 24 jam itu. Berapa jam Bu? 6 jam. Sekarang mana ada orang kerja di kantor dia 8 jam sama sekretarisnya. Situ sekretarisnya dia sini lihat-lihatan, kamu lambat banget kerjanya. Enggak, saya naikin gaji nanti loh. 8 jam setiap hari. Giliran sampai rumah sama istri 15 menit makan, 15 menit makan itu. Udah itu masuk tempat tidur, udah makan kamu? Iya, udah. 6 jam lagi ngorok dia. Istrinya lihat gitu, persis kodok. Oh, banyak rumah tangga akhirnya hancur. Oh, saya nggak bisa, kan saya cari nafkah sih Bu. Iyalah, hari Ahad, hari Sabtu, weekend kemana? Weekend sama istri lah 48 jam. Ini enggak juga, weekend mancing. Istri ditinggal juga. Ini kadang-kadang kita dengan istri kita pun tidak adil. Dengan anak kita pun kita nggak adil. Di Jakarta banyak itu karena tuntutan ekonomi. Tapi sebenarnya nggak juga, karena Sabtu Minggu libur. Pulang kerja malam bukan ngurus anak, bukan ngecek anak, mana PR-mu udah siap, enggak, nonton TV sampai jam 1 malam. Jadi nggak ada diurus anak. Anak udah tidur, dia pulang kerja. Dia pergi kerja, anaknya masih tidur. Dia pulang kerja, anaknya sudah tidur. Dia pergi kerja, anaknya masih tidur. Begitu bertahun-tahun sampai 20 tahun. Sabtu Minggu dia pergi pula seharian sama kawan-kawannya, main catur lah, main inilah, main golf lah, mancing lah, itulah, karaoke lah, segala macam sama teman-temannya. Nggak jumpa juga anak. 20 tahun kemudian dia buka pintu kamar anaknya. Loh, Bu, anak kita kemana? Hilang. Loh, Pak, anak kita kan sudah kawin, Pak. Waduh, kaget, nggak sadar. Lupa saya anak saya sudah kawin. 20 tahun. Kita sama anak pun kadang-kadang tidak adil. Lebih lama kita nongkrongi televisi daripada mengurus anak kita. Jadi anak kita tumbuh liar aja gitu. Kebetulan baik, alhamdulillah. Kebetulan jahat, apa boleh buat gitu. Orang nggak kita urus. Kita macam lemparkan biji salak ke tengah semak-semak belukar. Ceplung dah, tumbuh syukur, nggak tumbuh udah gitu. Aduh, kita nggak adil kadang-kadang. Inilah yang perlu, pandai-pandailah membagi waktu. Oh, memang kita hari libur, jalan-jalan, bawa anak kita, bawa istri kita. Rasulullah itu kalau pergi jauh, bawa istri, di Qur'ah. Diundi istrinya. Siapa yang mau berangkat diundi, ayo bawa pergi. Bukan karena Rasulullah kesepian kalau nggak ada istri jalan, bukan. Karena mau menunaikan hak istri, maunya kasih contoh sama kita. Ini kadang ada suami itu yang terganggu dia kalau istrinya ikut. Ya kan? Pak, nggak bawa istri? Ganggu aja. Kalau sekretaris, itu memang menolong saya. Sekretaris saya itu saya bawa karena memang menolong. Kalau istri, ganggu aja. Semoga kita termasuk orang yang berperasaan. Allah seperti yang kita sangka. Kalau kita punya perasaan, kasihan sama makhluknya, Allah pun akan kasihan sama kita. Kalau kita kasih sayang sama makhluk, Allah pun kasih sayang sama kita. Ada orang yang salah sama kita, kita maafkan, adalah maklumlah dia salah, memang dia pendidikannya nggak tinggi, saya maafkan, saya maklum. Allah pun nanti akan maklum sama kita. Nggak percaya? Ada hadis sahih yang menyenangkan kita, Bukhari Muslim. Satu hari seorang pelacur Bani Israel kehausan, pahit, udah mulut udah mau mati, udah lemes di padang pasir. Tiba-tiba dia ketemu sumur. Aduh, di padang pasir
ketemu sumur, langsung dia buka sepatunya itu. Khuf namanya, kaos kaki yang terbuat dari kulit, nggak bocor tuh, sepatu bot tapi nggak ada solnya, sepatu bot tapi tidak ada solnya. Dia letaknya di dalam sepatu, seperti kaos kaki, dia dipakai di musim dingin atau di perjalanan jauh. Dia buka itu sepatu khufnya itu, dia robek-robek selendangnya, jadi tali. Kemudian dia timba dengan khufnya itu air sumur yang dalam itu. Dia minum, waduh, sampai puas. Nggak jadilah pelacur ini mati. Kemudian waktu dia mau pergi berjalan beberapa meter dari sumur itu, dilihatnya ada seekor anjing sudah nggak bisa bangun. Kalau orang Jawa bilang sudah kejet-kejet, gitu, udah mau mati. Terus pelacur ini mikir gitu, aduh, pasti anjing ini lebih sengsara dari saya tadi. Saya tadi sengsara haus tengah mati masih bisa berjalan untuk menemukan sumur. Ini anjing berjalan pun nggak bisa lagi. Sudah terkapar aja gitu. Pasti lebih sengsara anjing ini dari saya. Maka wanita pelacur ini kembali lagi ke sumur tadi. Dia bawa itu anjing. Dia tentu digendongnya anjing itu. Kemudian dia timba lagi air. Dia kasih minum anjing itu sampai anjing itu bisa berlari. Sampai anjing itu sehat. Selamat anjing itu nggak mati kehausan. Nabi meneruskan ceritanya, kelak di hari kiamat. Jadi ini flashback ini. Dari hadis-hadis inilah Hollywood mengambil film. Dulu film kan lurus saja kayak film Hamlet itu. Ejek tamat gitu kan. Nggak enak nonton film begitu. Diambillah oleh orang-orang Hollywood, film itu ada mundur, maju, ya flashback. Itu sebetulnya mengambilnya dari Quran hadis. Dari Quran hadis. Kalau Quran yang diambil orang Hollywood itu kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam, mulai dari dibuang saudara-saudaranya, ya kan, sampai dia jadi menteri, ya kan, terus sampai saudara-saudaranya minta gandum, sampai Nabi Yusuf jadi raja, sampai ketemu bapaknya. Itu kan kisahnya runtut gitu. Orang-orang Hollywood mengambil kisah runtut seperti itu. Kemudian flashback ini dari hadis-hadis Nabi. Bayangkan pelacur itu sudah terjadi kan, lewat zaman sebelum Nabi Bani Israel. Kemudian nanti kelak di hari kiamat, seekor di hari kiamat di padang mahsyar, sebelum masuk surga masih di hari pengadilan. Pelacur itu ditimbang amalnya, ternyata banyak sekali dosanya, sehingga dia harus masuk neraka. Ketika dia mau digiring masuk neraka, seekor anjing menggonggong di hadapan Allah SWT. Anjing tadi mengatakan, ya Allah, ini perempuan pelacur ini pernah kasih aku minum. Padahal aku binatang najis. Dia kasih minum sampai aku puas minum, sampai nggak jadi mati. Begitu kasih sayangnya dia dengan aku, makhluk binatang najis. Oleh karena itu ya Allah, Engkau yang maha pengasih terhadap seluruh makhluk yang Kau ciptakan sendiri. Demi kasih sayang dan keperkasaanmu, ampunilah dosa pelacur itu. Allah berfirman saat itu, ya, demi keperkasaan dan kasih sayangku, wanita ini diampuni dan dimasukkan ke surga oleh Allah SWT. Nah, ini perasaan ini. Kalau nggak perasaan, ngapain perempuan tadi susah-susah balik lagi ke sumur, nimba lagi. Anjing aja kok, matilah kau, kan gitu. Kenapa rupanya, apa urusan? Bukan anaknya, bukan saudaranya. Anjing, bukan anjingnya pula. Anjing orang, nggak tahu anjing siapa. Anjing liar. Anjing liar. Apa urusannya? Tapi perasaan. Perasaan itu dalam dan Allah menghargainya. Perasaan kasih sayang namanya kalau itu. Allah menghargainya. Sebaliknya seorang wanita kaum Ansor, sahabat Nabi, dikurungnya kucing. Nah, itu hadis Bukhari juga. Dikurungnya kucing dan tidak dikasihnya makan kucing itu. Tidak dikasihnya minum. Sampai kucing itu mati. Kata Nabi, wanita Ansor ini akan dicampakkan ke neraka gara-gara kezalimannya terhadap kucing itu. Nah, bayangkan pelacur memberi minum anjing masuk surga. Seorang sahabat Nabi Ansor, penolong agama Allah, kaum Ansor, mengurung kucing sampai mati masuk neraka karena dosanya itu.
Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mulia, ini tentang kezaliman dan perasaan. Kadang-kadang ketidakadilan itu muncul karena perasaan manusia yang mendalam pula, ada kelemahannya juga. Makanya perasaan itu timbangannya pasti ada agama. Garis usul, garis besarnya itu agama. Satu hadis diceritakan Nabi dalam hadis Bukhari. Al-wuddu yatawarasu, ya, yatawarasu, wal bughdu yatawarasu. Al-Bukhari, hadis Bukhari. Cinta itu biasanya berkelanjutan dan diwariskan. Perasaan cinta. Kalau Bapak Ibu ya, kalau kita cinta dengan seorang kawan, ini teman akrab kita nih, kita sayang sama dia nih. Dia sayang sama kita, kita masih sayang sama dia. 40 tahun, 50 tahun kita berteman, saling sayang menyayangi. Biasanya itu diwariskan ke anak tuh. Anak kita pasti akan sayang juga sama anaknya gitu, berkawan gitu. Kadang-kadang sampai 3 keturunan gitu, sampai 4 keturunan mereka berkawan akrab. Ya, keluarga itu begitu. Pasti begitu itu. Dari bapaknya kawan, terus anaknya berkawan, terus cucunya berkawan. Begitu biasanya. Dan kebencian pun begitu. Wal bughdu yatawarasu juga. Dendam sama orang itu bisa ke anaknya dendam, bisa sampai ke cucunya juga dendam. Perasaan juga itu tidak boleh. Sudahlah yang lalu, ini nggak bagus, ini Allah nggak suka. Nah, ini jangan dipelihara. Tapi kalau yang bagus, perasaan yang bagus, mari kita pelihara karena sesuai dengan hukum Allah Subhanahu. Kadang-kadang film-film Hollywood juga itu kan, bapaknya musuh, anaknya nggak boleh kawin itu. Romeo and Juliet ya, ada filmnya itu ya. Sampai akhirnya bunuh diri. Padahal bapaknya musuh, anaknya bisa jadi baik. Saya ambil satu cerita tabi'in zaman setelah sahabat Nabi. Itu satu kejujuran yang akhirnya turun kepada anaknya. Jadi begini, satu orang yang sangat jujur menjual tanahnya. Terus dibeli oleh satu orang yang kaya, tanah itu oleh orang yang kaya yang jujurnya luar biasa. Jadi orang yang jual tanah jujur, yang beli jujur, sama-sama jujur. Udah jual beli, udah bayar, udah ijab kabul, sudah diambil alih lah tanah itu kan. Tiba-tiba orang yang beli tanah ini, orang kaya yang jujur ini, buat rumah kemudian buat sumur. Di dalam sumur dapat peti harta. Satu peti itu emas permata gitu. Masya Allah, banyaknya bukan main, pokoknya terlalu banyak lah. Untuk ukuran satu peti itu banyak sekali. Maka apa yang terjadi? Si yang punya tanah yang baru beli tanah ini, dibawa itu peti harta ke rumah yang punya tanah yang lama. Ketuk pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada hal yang penting yang saya mau sampaikan. Apalagi kan tanah udah dijual. Iya, justru ini penting masalah tanah kita. Ya, segala sesuatu sudah dijual, udah ijab kabul. Tanah itu udah kamu punya. Begini Mas, saya ini bikin sumur, dapat peti harta ini emas berapa kilo nih permata semua ini. Terus mau apa? Ini saya nggak beli. Yang ijab kabul kan cuma tanahnya. Emas permata kan nggak ikut ijab kabul. Enggak sih. Ya udah ambil sama kamu, itu bukan saya punya, ambil dah. Saya cuma beli tanahnya kok, bukan beli harta. Enak aja. Waktu saya ijab kabul sama kamu jual tanah, itu segala yang ada di dalamnya, dalam angan-angan saya ini, dalam akal sudah saya kasih semua sama kamu. Jangan bikin beban sama saya. Ini harta kamu punya. Orang sudah kamu beli kok. Enak aja. Mau saya cuma beli tanah kok, bukan beli harta. Terus jadi bagaimana? Harta ini kamu punya? Nggak bisa. Orang sudah saya jual kok, kamu maksa-maksa. Berantem. Kalau begitu saya adukan kau ke hakim. Diadukan ke hakim. Subhanallah. Datang ini yang beli tanah nih. Tuan Hakim, saya nggak mau menanggung beban. Kenapa? Saya beli tanah. Terus saya buat sumur. Terus dapat harta nih, satu peti. Nah, terus hartanya saya pulangin sama yang punya tanah yang dulu. Dia bilang nggak mau, dia terima. Kan sialan ini katanya. Panggil yang punya tanah. Kamu yang punya tanah itu? Iya. Ini benar harta itu dari sumur itu? Iya. Ya udah ambil, bawa pulang sama kamu. Enak aja, orang udah saya jual kok, masa saya ambil lagi?
Berantem nggak mau putus-putus. Akhirnya bingung hakimnya, bagaimana ini memendami kan ini. Bagi dua, kata hakim, nggak mau. Sepotong pun saya nggak mau. Repot nih hakim, sidang diskor. Mikir hakim, akhirnya udah duduk lagi. Bapak udah beli nih tanah, sudah. Bapak sudah jual di tanah, sudah. Kalau hakim sekarang, ya udah nggak mau kan, nggak, sama saya aja. Kalau hakim sekarang kan gitu ya, dibawa pulang sama hakimnya, repot begitu aja. Kalau dulu enggak, hakimnya juga hebat, adil juga. Apa kata hakimnya? Begini aja lah Pak, nggak ada jalan keluar nampaknya ini. Bapak punya anak nggak? Punya. Apa kelaminnya? Laki-laki. Nah, kamu yang jual tanah punya anak nggak? Punya. Apa kelaminnya? Perempuan. Udah kawin? Belum. Udah kawinkan anak kalian dua-dua, kasih harta ini sama kalian, anak cucu kalian itu. Jadi wariskan aja lah keadilan ini kepada anak cucu kalian. Wah, itu hakimnya adil ya. Kalau sekarang nggak mau, nggak, kamu nggak mau, nggak, ya udah saya bawa pulang gitu. Hakimnya yang kaya. Baik, sampai di sini saya pikir kita akan sholat Isya. Tinggal 4 hari lagi kita ngaji. Ya, nanti tanya jawab, saya ingin ada waktu lebih panjang karena pengajian kita juga akan segera berakhir. Kita akan sholat Isya dan yang sudah batal wudu boleh berwudu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.